Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha hidup dan tidak pernah mati, yang menggenggam seluruh jiwa di telapak kekuasaannya, yang menghamparkan usia sebagai amanah dan menariknya kembali sebagai janji yang pasti. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat, serta seluruh umat yang setia meniti jalan hidayah hingga akhir zaman. Wahai jiwa yang sedang membaca dengan mata yang mungkin letih dan hati yang mungkin penuh beban, marilah sejenak kita duduk bersama dalam hening, mendengar bisik keabadian yang memanggil dari balik tirai fana, tentang sebuah malam yang tak tercatat pada kalender dunia namun terukir abadi di lembaran akhirat. Malam pertama di dalam kubur, malam yang bukan sekadar gelap tanpa lampu, bukan sekadar sempit tanpa ruang, melainkan malam pertemuan antara amal dan kenyataan. Malam ketika segala topeng runtuh dan segala dalih patah. Malam ketika yang tersisa hanyalah kebenaran yang telanjang dan keadilan yang benderang. Bayangkanlah saat itu, ketika napas terakhir menghembus lembut atau mungkin terputus dengan tersengal, suara dunia memudar perlahan, dan tangan-tangan yang mencintaimu melepaskan dengan linangan doa. Lalu tubuh yang dulu berlari, bekerja, tertawa, dan menanggung lelah itu kini terbaring tanpa daya, dibersihkan, dikafani, diselatkan, dan diusung menuju satu alamat yang tak pernah berubah nama jalannya, kubur. Di sanalah kita akan merasakan malam pertama sebagai penghuni alam barzakh, malam yang sunyinya lebih tajam dari pisau, yang dinginnya bukan sekadar suhu, tetapi keterasingan dari dunia yang dulu terasa akrab, malam yang hanya ditemani rekaman amal yang tak bisa kita edit ulang. Ketika liang lahat ditutup dan suara langkah kaki para pengantar menjauh satu persatu, lenyaplah gemuruh kehidupan dan tinggal bisikan hati yang kini tak lagi punya sandaran selain rahmat Allah. Lalu datanglah dua malaikat dalam rupa yang membuat seluruh keberanian semu runtuh, Mungkar dan Nakir, dengan suara yang mengguncang sarang kesombongan, menanyakan pertanyaan sederhana yang menggemakan seluruh hidup. Siapakah Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Pertanyaan yang di dunia terdengar ringan di bibir, namun di barzakh menjadi penentu cahaya atau gelap, lapang atau sempit, teduh atau amuk. Berbahagialah jiwa yang menjawab dengan iman yang jujur, karena kuburnya akan diluaskan sejauh mata memandang dan dibukakan jendela ke surga sebagai kabar gembira. Semerbak bau kesturi dan ketenangan mengalir seperti sungai yang menyejukkan. Ia akan merasakan tidur yang lebih nyaman dari segala kasur dunia, sementara hari kiamat ditunggu dengan rindu, seolah malam itu adalah awal bulan madu abadi dengan rahmat ilahi. Tetapi celakalah jiwa yang ragu, lidahnya keluh, imannya rapuh oleh maksiat yang dirawat, maka kubur menjadi sempit hingga tulang belulangnya berselisih. Gelapnya bukan hanya tanpa cahaya, melainkan penuh sesak penyesalan. Dan dibukakan jendela ke neraka sebagai kabar duka, panasnya menyelinap, baunya menyengat, dan siksaan mendatangi sesuai kadar dosa. Wahai hati, malam pertama itu bukanlah cerita untuk menakut-nakuti, melainkan undangan penuh cinta agar kita menyiapkan bekal. Karena Allah Maha Adil namun juga Maha Pengasih, bekal itu bukan sekadar hafalan, melainkan iman yang hidup. Bukan sekadar ucapan, melainkan amal yang ikhlas. Bukan sekadar tangis sesaat, melainkan taubat yang berkelanjutan. Ingatkah kita menghadapi malam di kubur dengan tangan kosong, padahal dunia telah memberi begitu banyak kesempatan? Atau ingin kita datang dengan koper amal yang penuh doa, salat yang khusyuk, sedekah yang sembunyi-sembunyi, lisan yang basah oleh zikir, mata yang jujur menunduk dari yang haram, kaki yang setia melangkah ke masjid, dan hati yang lembut terhadap sesama? Malam pertama itu akan menjadi cermin sejati, menampakkan wajah iman yang kita rawat atau abaikan. Karena kubur sejatinya adalah pintu gerbang, bukan akhir cerita. Ia mempersiapkan jiwa untuk babak kekekalan. Dan sebagaimana kita menata kehidupan dunia dengan rapi, kita pun layak menata kamar terakhir kita dengan amal. Karena di sanalah kita akan menunggu panggilan paling agung, Yaumil Qiyamah, hari ketika bumi mengguncang, langit terbelah, dan manusia menghadap Tuhan dengan membawa tumpukan amalnya. Wahai jiwa yang lelah, jangan kau kira pintu taubat telah tertutup. Selama napas masih berdenyut, rahmat Allah lebih dekat dari nadi. Dan malam pertama di kubur bisa menjadi taman jika hari-hari ini kita sirami dengan ketaatan. Bahkan setetes air mata yang jujur di sepertiga malam mampu mengubah peta barzakh. Bahkan sepotong roti yang kita bagi dengan tulus bisa menjadi obor yang menerangi liang. Bahkan maaf yang kita berikan kepada yang menyakiti bisa menjadi
sayap yang mengangkat derajat. Di malam itu kita tidak membawa rumah, gelar, harta atau pengikut. Kita membawa iman yang kita asah dan dosa yang kita rawat. Dan betapa bahagianya jika timbangan kebaikan lebih berat. Betapa damainya jika Allah berkenan memanggil kita dengan panggilan cinta. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridha dan diridai. Maka kubur pun tersenyum menyambut seperti rahim yang merangkul bayi, mengalunkan ketenangan yang tak pernah kita dengar di kafe paling sunyi sekalipun. Wahai saudara, renungkanlah tiap malam sebelum tidur sebagai latihan. Bayangkan bila itu adalah tidur terakhir kita di dunia. Apakah doa kita cukup? Apakah istighfar kita jujur? Apakah kita sudah memaafkan? Apakah kita sudah menunaikan? Apakah hati kita sudah ringkas dari dendam? Karena beban dendam adalah batu yang memberatkan langkah ke keabadian. Marilah kita jadikan setiap salat sebagai surat cinta yang akan kita baca. Kembali di kubur, setiap sedekah sebagai lampu kecil yang kelak menyala. Setiap Al-Quran yang kita lantunkan sebagai selimut yang menghangatkan. Dan setiap kebaikan rahasia sebagai aroma surga yang menyelinap. Karena kubur, mengenali siapa yang mencintai Allah dengan jujur, ia akan bersikap ramah kepada para kekasihnya. Dan bila ketakutan menyerang, ingatlah bahwa Allah tidak menzalimi hamba. Bahkan sebutir kebaikan akan ia kembangkan, sementara dosa akan ia hapus bila kita bertobat. Maka jangan tunda, jangan bilang nanti, sebab nanti adalah kata favorit setan untuk menunda taubat hingga ajal. Malam pertama di kubur adalah ujian sunyi yang jujur, tanpa kamera, tanpa panggung, tanpa penonton, tetapi dengan Tuhan sebagai saksi. Dan bukankah itu yang kita dambakan? Pengakuan dari Yang Maha melihat bahwa kita telah berusaha, meski terseok, meski jatuh bangun, namun tak menyerah. Wahai jiwa, bila hari ini kau merasa kecil, tersesat atau kotor, jangan putus. Karena Allah mencintai jiwa yang pulang dengan rendah hati, dan kubur pun mencintai jiwa yang membawa cahaya taubat. Sebab taubat adalah lampu yang paling terang di barzakh. Bayangkan ketenangan ketika malaikat memberi kabar baik. Tidurlah seperti pengantin. Betapa damainya, betapa sejuk. Seakan dunia hanyalah mimpi pendek yang telah berlalu. Dan keabadian adalah pagi yang baru terbit. Maka persiapkanlah dirimu sejak sekarang. Bukan dengan cemas yang melumpuhkan, tetapi dengan amal yang menguatkan. Bukan dengan ketakutan yang menggelapkan, tetapi dengan harap yang menerangi. Karena keseimbangan antara takut dan harap adalah sayap iman. Marilah kita rapikan hidup, luruskan niat, perbaiki sholat, jaga lisan, lembutkan hati, dan tebalkan sabar, agar ketika malam pertama itu tiba, kita tidak datang sebagai tamu yang asing, tetapi sebagai hamba yang telah lama merindukan pertemuan. Dan kubur pun menyambut dengan pelukan rahmat. Wahai saudara, jika tulisan ini mengetuk hatimu, itu adalah undangan cinta, jangan abaikan. Karena setiap getaran iman adalah pesan dari langit, dan setiap pesan adalah kesempatan pulang. Semoga Allah menjadikan kubur kita taman dari taman surga, melapangkannya, meneranginya, dan melindungi kita dari azabnya. Semoga pertanyaan malaikat kita jawab dengan iman yang kokoh. Semoga malam pertama kita adalah awal kebahagiaan yang tak pernah usai, dan semoga kita bertemu kembali di cahaya surga dalam naungan ridhanya. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menemani perenungan ini. Semoga menjadi cahaya di jalanmu. Jangan lupa dukung dakwah kebaikan ini dengan subscribe dan share, agar lebih banyak jiwa terketuk dan lebih banyak kubur menjadi taman. Karena kebaikan yang dibagikan adalah amal yang terus mengalir hingga kita berbaring di liang yang sunyi itu.